Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Selasa 23 Januari 2024. Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Bagaimana tidurmu semalam? Apa tidur dengan baik atau gelisah atau mungkin susah tidur? Apapun yang terjadi Bapak Ibu hari ini, terimalah berkat Tuhan. Karena Tuhan adakan hari ini, Tuhan berkehendak kita ada, Tuhan izinkan kita boleh ada di hari ini. Dan kita percaya bahwa rancangan Tuhan bagi kita termasuk hari ini, rancangan damai sejahtera. Amin. Dan karena itu mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita mengucap syukur, hati yang bersuka cita. Karena Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita luangkan waktu ini untuk kita sama-sama datang di hadirat Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita dengar hari ini kiranya akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melangkah dalam seluruh tugas dan kerja kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang kami alami. Tuhan telah menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau yang menjaga kami dengan penuh kasih setia. Engkau telah menunjukkan rahmat-Mu bagi kami dengan membangunkan kami di hari ini. Ada kekuatan, ada kesehatan. Terima kasih Tuhan. Hidup adalah anugerah. Dan karena itu kami mau berjalan dalam anugerah Tuhan di hari ini. Sebelum kami masuki dunia kerja kami akan baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami terlalu percaya Tuhan mengasihi kami. Rancangan Tuhan bagi kami damai sejahtera. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan karena itu firman-Mu sangat bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Sebab itu urapi kami, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Hari ini yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus hari ini semuanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini semua yang mengikuti ibadah dan mengikuti tayangan Sahabat Galilea dengan setia mengalami yang namanya pemulihan. Kesehatan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Ada sukacita, damai sejahtera memerintah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat di dalam Mazmur 67 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Ayat 4, kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Ayat 7 menarik Bapak Ibu. Kita lihat di ayat 7 dikatakan begini. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus.
semua orang yang menanam pohon tentunya berharap bahwa pohon atau benih yang ditanamnya itu bukan sekedar tumbuh dan berdaun lebat, melainkan dapat menghasilkan buah dan bisa dipanen. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, betul? Lukas pasal 6 ayat 44 menyatakan itu. Ya kan? Nah, inilah kerinduan Tuhan bagi setiap orang, yaitu kehidupan yang berbuah. Inilah kerinduan Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya, bahwa kita menghasilkan buah. Apabila kita berbuah banyak, maka Bapa dipermuliakan di dalam hidup kita. Amin. Demikian tercatat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Nah, untuk dapat bertumbuh dan berbuah, akar pohon harus merambat masuk ke dalam tanah. Dan semakin dalam akar itu menembus tanah, semakin kemungkinan untuk mencapai sumber air dan mendapatkan sari-sari makanan yang dibutuhkan. Begitu pula kehidupan rohani kita. Untuk dapat bertumbuh dan berbuah, kita perlu berakar kuat secara mendalam di dalam firman Tuhan. Sebab dikatakan begini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hal mendasar yang harus dilakukan untuk dapat berakar kuat di dalam firman Tuhan adalah memiliki respon hati yang benar terhadap firman Tuhan itu sendiri. Di Yakobus pasalnya yang ke-1 ayat 21 dikatakan begini, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Hati kita ini ibarat tanah yang siap ditaburi oleh benih firman. Karena itu, kondisi hati kita sangat menentukan apakah benih firman itu dapat bertumbuh dengan baik atau tidak. Hati yang lemah lembut adalah gambaran tanah yang gembur, tidak keras, mau dibentuk dan selalu terbuka terhadap teguran. Amsal pasal 15 ayat 31, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Selanjutnya, kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam Bapak Ibu, sampai dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Lalu firman tersebut kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Di Yesua pasal 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Orang Kristen yang senantiasa tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya, dengar baik, akarnya tidak akan goncang. Amin. Ya. Dan akarnya pasti mendatangkan hasil. Sudah bisa baca itu di Amsal pasal 12 ayat 3 dan ayat yang ke-12. Nah, kehidupan Kristen yang tidak berbuah pasti akan dibuang oleh Tuhan. Ya kan? Dan lihat bahwa tujuan akhir hidup kita adalah menghasilkan buah. Sudah punya karunia ya berdoa, karunia punya kemampuan untuk berkhotbah, itu bagus. Saudara punya karunia kesembuhan, itu bagus. Tapi mujizat atau kesembuhan juga itu bisa diduplikasi oleh iblis. Iya kan? Tetapi kalau buah, tidak bisa ditiru. Iya kan? Dari buah dikenal. Ya, karena itu Tuhan mau kita berbuah. Amin. Ya, kehidupan Kristen yang tidak berbuah pasti akan dibuang. Apa gunanya? Selain dipotong, ya kan, dikeringkan, dibakar, pasti dibuang oleh Tuhan. Karena itu mari kita menghasilkan buah dalam hidup ini. Amin. Ya, biarlah kita masing-masing menerima kebenaran ini. Amin.
Selamat beraktivitas di hari ini. Sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami menghasilkan buah dari pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami bekerja, di mana kami ditempatkan oleh Tuhan. Itu bukan kebetulan. Di sana kami akan menghasilkan buah sehingga orang memuliakan Tuhan dengan buah yang kami hasilkan. Biarlah kami senantiasa menyadari kebenaran ini dan kami hidup memiliki tujuan yang pasti. Kami ingat bahwa hidup ini begitu singkat dan kami harus berpacu menghasilkan buah. Biarlah Roh Kudus memampukan kami. Hamba doa untuk setiap sahabat Galilea yang setia, dalam kondisi apapun mereka, Tuhan, aku percaya Engkau tidak akan meninggalkan mereka. Engkau mengenal setiap mereka. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka, apa yang terjadi dalam hidup mereka. Maka pagi hari ini aku berseru di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah mereka, Tuhan melawat mereka, Tuhan menjumpai mereka di dalam nama Yesus. Kalau mereka sakit, sembuhkan mereka. Kalau mereka bersukacita karena hari ulang tahun, biarlah sukacita itu akan menghasilkan buah dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Pergumulan mereka Tuhan jawab. Mereka yang susah Tuhan hibur. Di dalam nama Yesus Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan, bahkan keinginan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang menyediakan segala apa yang kami perlu. Hari ini kami butuh berkat Tuhan, kami butuh perlindungan Tuhan dalam seluruh aktivitas kerja kami. Kami membutuhkan penyertaan Tuhan. Karena itu lindungi kami Tuhan, sertai kami Tuhan, buat terobosan-terobosan dalam hidup kami. Dan kami melihat karya Tuhan terjadi dalam hidup kami secara pribadi, dalam keluarga kami. Di dalam nama Yesus, setiap sahabat Galilea tidak ada yang sakit-sakitan, tidak ada yang kekurangan. Semuanya diberkati karena tahun ini tahun terobosan. Tuhan kerjakan hal-hal yang dahsyat. Ini tahun di mana kami berkesempatan menikmati mujizat-mujizat Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan. Karena itu hati kami melekat kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada